masuk agama lain, namanya murtad, hilang semua amal kebaikan-kebaikan dia. Yang ketiga, ada orang yang sedikit sama sekali nggak ada lagi kebaikan dia. Kemana? Gara-gara mereka galak kat riba, galak kat fitnah, galak kat kegok, galak kat mencaci maki orang, galak kat mereka mengadu-adu orang, apalagi masa kampanye nanti. Ubina amal yang habis dulu. Nah kan? Tapi nak fikir secara nalar kita bunuh dengan logika bunuh, hanya mungkin dengan Islam. Jadi ketika hari semayang, tapi ini sedekah. Tengok, nyap amalnya. Ketika dia tak solat, tentu takut naik. Ketika dia dalam keadaan tidak puasa, najib bantu-bantu. Pada buka puasa bersama, ya komposi macam. Tengok. Secara logikanya benar, tapi karena bunuh gekanyo deken gegok, amal gekanyonya sia-sia habis betul. Kata bawa kelompok, ini kelompoknya, maka mereka tersebut ditarik menanggung oleh mereka yang menanggung neraka, maka diterlanlah oleh neraka sehingga dia kiamat. Maka mereka tersebut ibarat yang tiada bahagianya daripadanya selama-lamanya. Kata abadin kata bawa kelompok. Wa qasmu, dan bermula adalah pembahagian yang kedua, halaman 226. Pembahagian yang kedua itu tiada bagi mereka kejahatan membacut. Maka diseru oleh orang yang menyeru, hendaklah diberikan segera memuji karena Allah Ta'ala. Nah, orang tengku hana salah baca. Nah, para nabi. Nah, dalam keadaan selain nabi yang sekali-kali bunuh hana berbuat dalam keadaan kejahatan. Toh mereka yang baik-baik saja. Toh tanya. Tak bukan nabi toh. Toh tanya orang yang berbuat salah dan silap dulu. Ketika mereka bertaubat kepada Allah, hanya kepada kebaikan keburukan tersebut. Sudah geduk dah Allah Ta'ala mengandung. Ini kelompok yang kedua. Khawatir kelompok yang kelima. Tak pergi buat maksiat, tak pergi buat bunuh adalahnya, hanya sempurna taubat. Orang yang sempurna taubat dimasukkan dalam syurga Allah. Maka ngeceng ke amal. Cuba elok kan. Orang katanya nak silap salah dulu. Kemudian orang yang bertobat kepada Allah, orang yang bertobat kepada Allah bagaikan anak bantibit dari rahim orang tuanya. Lagi bayi yang suci. Karena kata-katanya itu. Yang tanya lengu-lengu daripada petuah-petuah gurih-gurih katanya. Berarti mempungnya gimana? Tidak ada lagi dosa yang disampaikan kepada mereka. Habis mendung dosanya, bertambah dalam surga. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, wa qasmu salasut wa hum aksaruna khalituna amalan solihah. Kemudian wa akhir saya. Mereka kemencawak-lawak mengaduk-aduk antara kebaikan dan buruk. Mati mereka belum sempat taubat yang sempurna. Madu-aduk bunuh yang gate nak kebubut, yang buruk nak kebubut. Untuk memastikan jelah yang toh le yang gate, toh yang le buruk, nyata dipasanglah timbangan singo untuk tahu tengok toh le tengok dosa kah ataupun alah kebaikan. Yang nak pegang bunuh di rumah saya perkara. Ini tak usahakan bunuh. Yang kelompok pun tu. Tak ada kelompok pun tu. Hanya mau di surga lah pun. Nak usahakan punya kelompok pun lalu dah. Kelompok dua. Kelompok leh. Mudah-mudahan mantau punya iman. Pakai kecing-cing-cing. Oh, le maksud. Tapi katanya mantau ke azab. Tapi mantau nak sempat cerita dalam surga. Kelompok pun kekal hanya cerita ni. Hanya kelompok pertama enggak ada cerita sedikit pun untuk masuk dalam
surga Allah lagi. Tamong tengku. Bangga lagi bagaimana? Adapun kelakuan berkelahi dan kelakuan mengembalikan sesuatu hak orang yang dizalimi, akan dia itu sangat susah. Maka tiada lepas daripadanya itu melainkan orang yang menghisab akan itu di dalam dunia, seperti kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bagi bangga wa'lam, ketahui olehmu annahu la yanjimuna hatul hisabi wal mizan illa min hisabi fi dunya nafsi wa waznun fiha bi mizani syar'i a'malahu wa aqwalahu wa hataratahu wal hata'uhu. Ketahui olehmu bahwasanya tiada lepas daripada kesusahan hisab dan kesusahan neraca, di mana di dalam akhirat itu melainkan orang yang menghisab akan dirinya dalam dunia dan menimbang-nimbang dalam dunia akan segala amalnya dan segala perkataannya dan segala gerak hatinya dan segala gerak matanya itu dengan neraca syariat. Paling bagus tiba urut. Yang kelimwazi sebenarnya adalah getanyo lam donyanya payah tak cincin moncing dunia ni. Payah tak timbang-timbang dengan cing dunia. Tahu cing dunia? Syariat. Ya, enggak. Lun umur sekian aku. Ba'adat lun ngon udip ronyo dari masa balik hingga kemari saat detik ini, muhasabah dan hitung-hitung tu soleh dengan kubur maksud dengan kubur kebaikan. Dengan syariat tapi lun ledah kubur maksud mantong rugo danyo mengembalikan jiwa getanya untuk menambahkan kebaikan supaya getanya gadoh keburukan kembali. Apa dulu? Cincin gro di mana gro? Bila hanya ketimbang-timbang ke gro getanya, nanti getanya ada kecilnya, ya Allah, apa nak lebih fikir ambilnya? Masa udah mentona padahal, kenapa saya masih lalai? Nyokin kemudian awal dapat kitabnya bahwa sesungguhnya marilah kamu sebelum engkau dipanggil oleh Allah hisab dole hitung dole padungna le kebaikan dan keburukan. Pertanyaannya tengku dah itu kon dia tengku memasa keterima ngon han kan mungkin. Tak hitung ni lo yang get lam getnya nak keun ke go. Lam get yang bubut nak fitnah go. Kalau memang kita ngatakan dan kayu bubut penuh ke get yang get, kemudian dia dah gibah go, dia dah fitnah go, dia dah keun ke go, nyen ada getnya ba ada kat reli. Payah minta lain. Payah minta lain. Lun oronyo nak sembahyang duha, nak sembahyang tahajud, nak sembahyang witir, nak lu bersedekah, nak lu puasa sunat. Lidnya tanya kubutnya nak takkan ke gok. Kalau nak bagi dia nol kembali amal ketanya, payah minta lain nunggu supaya ketanya benar timbangan semua yang kebaikan-kebaikan. Kan? Sebab ribahnya berat tak akan membinasakan kita dari dunia sampai akhirat. Toh membinasakan dunia putus satu rahmi. Gara-garanya laduk yang ke mohon maaf. Bantanya dah duduk haduri bahawanya saudara punya ataupun adik punya ataupun ipar dan sebagainya. Cerita ada sikulan tanya lu maju. Ini memang kabar-kabar orang apa? Mengkotnya keluarga apa mana kan? Maka na'udzubillah, maka lebih bagus kita diam kalau tidak ada faedah. Yang kemana pegang benar oleh Imam Ghazali bahwa ketahui olehmu bahwasanya tiada lepas daripada kesusahan hisab dan kesusahan neraca timbangan akhirat itu melainkan orang yang menghitung-hitung menghisab akan dirinya di dalam dunia
Ketimbang-timbang dalam dunia akan segala amal dan segala perkataan, segala yaitu gerak hatinya, segala gerak-gerak matanya. Dengan apa kita timbang-timbang? Dengan neraca syariat. Yang tanya bubut pun apa sesuai dengan syariat bergolong. Oh golong sesuai dengan syariat salah. Maka jamaah dimulakan Allah, dekarlah bahawa sungguhnya seperti kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hisabu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisab, hitung-hitung oleh kamu akan segala diri kamu dalam dunia ini sebelum qabla an tuhasibu, sebelum dihisab kamu dalam akhirat. Payah tak ceng-ceng do ya, kan? Kemudian tiba waznuha qabla an tuwazinu, dan timbang-timbang oleh kamu akan segala amal kamu dalam dunia sebelum ketimbang kamu dalam akhirat. Yang adalah sudah gebi warni, gebi saboh teguran oleh Sayyidina Umar bagi ketanya. Sebelum kita wabak Allah, payah tak hitung-hitung nilai katanya sebelum dihitung tengok orang akhirat. Dan timang-timang nilai katanya dalam dunianya sebelum goh katanya tak timang tengok orang akhirat. Ya. Kiban cuma tunggu. Bermula kelakuan menghisab akan dirinya dalam dunia itu kiban. Dan kelakuan menimbang akan segala amal dalam dunia itu berkiban. Bahawa ia taubat daripada segala maksiat dahulu daripada matinya. Yang kini itu. Kan? Maka kita pegang mono. Kau nak lihat kelompok mana? Yang kelompok pertama, hana amal kegiat bacut, yang rakam dua juga. Yang kelompok yang kedua, hana beruk membacut teguk, yang sudah ada bagi mereka. Kelompok yang ketiga, nak dipakai beruk, nak dipakai gap. Yang itu di mana? Maka pakai hitung bro ni leh. Kita menghitung-hitung diri kita supaya kita tengok back rugo, back elah. Lagi aja mekat-mekat. Buat kaki itu supaya datuk kita. Tapi tidak datuk toko ni ya. Para kalon. Pernah tu tak kena. Kan? Pernah rugo mana? Ya Allah, lengkati cun Mekah. Menguan wa inong bapun. Berarti perkara lo. Tak coba lo. Lampu ya tuan kejut tak boleh habis. Coba lo. Kadang teman-teman tu pun coba lo. Banting mesti. Mungkin bukan ahlinya kita di situ. Kan kon jalan yang get di Cina nunggu. Pakon nunggu pegang. Bila suatu usaha yang tanya usahakan jauh dengan Allah, hana ibadat li, hana sembahyang berjamaah li, hana sembahyang kedua li, hana li puput ibadat, maka usaha yang tanya sedang tegur tersebut Allah tidak ridha. Walau mereka tersebut dalam keadaan usahanya bertambah kaya laju dan kuda tengok Allah jauh-jauhnya sebenarnya hana ridha oleh Allah. Ya kan? Hana geridha oleh Allah bab pekerjaannya. Secara manusiawi dan secara akal katanya, tanya adalah nak urang pegang Allah sayang kelun. Pan bukti Allah sayang kelun, pertama-tama rezeki. Yang padahal penamunan istidrah. Ngepudurung tengok. Ngeju-aju. Mati ju dole. Tiga berkemah di orang akhirat. Ya, yang benar pedro tanya. Bila rezeki bertambah, ngetanya dalam keadaan jauh sama Allah, yang benar diingat Allah sebenarnya ridha. Allah negalak tanya. Makanya sesuai dengan nafsu, pada fikir dia Allah kan ada betayang belum. Pakon dia hana ke bertutung, hana ke pancu bisnis lun, hana ke purugo lun. Padahal dia jauh sama Allah, yang adalah istidrak ke pulurung laju, ke jauh benung basa ulu benung laju, singo la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab bila syadid.
Yang kenyang bunuh adalah kufur kepada Allah, azab yang luar biasa. Gimana? Ada pertanyaan? Ya. Punya guru yang berusia dengan berubah dari Allah. Yang iban penanti tamu tunggal neraka itu tamu neraka lo karena kai itu merubah. Nanti yang benar. Kita berkata bermula kelakuan tak hitung bro dalam dunia ni. Kau juga cuci dalam dunia. Bermula kelakuan kita menghitung-hitung dalam dunia dan timang-timang dalam dunianya akibat bahawa ia tobat daripada segala maksiat dahulu daripada matinya. Kibat cara tobat mengerjakan segala ibadat dan mengqadha akan segala fardu yang ditinggalkan dia itu, dan mengembalikan segala hak orang yang dizalimi. Ulang ada go. Atau ia meminta halal daripada orang yang dizalimi, atau laki maaf. Tak boleh laki maaf orang yang pernah kita zalimi, yaitu akan hartanya, dan meminta halal daripada orang yang diampuninya, yang di tempatnya yang nyocok bunuh, kan? Dan orang yang dimakinya bunuh alat minta halal daripada orang yang diupatnya ulangkan gegok, dan orang yang dimakinya, dan orang yang disiksakan bunuh dengan kejahatan dan barang sebagainya. Nah laginya tu tanya pada taubat. Nah taubat katanya kan apa? Belum taubat. Apakah taubat katanya bila tinggal sembahyang kata qadha? Apabila dengan tinggal puasa kata qadha? Apabila dia nak cuci dah pulang? Apabila nak tanggung part gua lagi mah? Nah laginya nyona laginya hang akan transit katanya dalam neraka. Kita mau dalam kelompok nomor 2. Cuma tanya taubat tanggung. Ya kan? Maka kekin le angkang goreng ini tiba-tiba kita adalah kepingin sebenarnya manusia ini untuk menjadi mukmin yang kamil, mukmin yang sempurna di dalam taat dan taubat kepada Allah. Tetapi level mengikenan mantong letak hambatan, letak rintangan, letak katanya mantong tergoda oleh nafsu dan tergoda oleh iblis dan nantilah. Hantuk kena bak mukmin kamil. Roh dia katanya bak mukmin maksud mantong. Ya, kan? Terkulun dalam qadha sembahyang tengku. Cuma 2 orang. Tengok ke bawah Allah. Berarti belum taubat sempurna. Makanya orang taubat juga mempergunakan segala waktunya untuk memikirkan toh lon tinggal sembahyang, toh lon tinggal puasa, melakukan terus dengan bersungguh-sungguh di dalam kurun waktu berjalan dengan sungguh-sungguh itu meninggal yang mukmin yang sempurna. Kira-kira tingkatnya tu. Tanya, nyo mohon maaf. Tanya dia tinggal sembahyang, main bola hari. Tanya tinggal sembahyang, du bak gede hari. Tanya nak tinggal sembahyang, menjak ulaut di hari. Bakon. Karena mempergunakan waktu untuk mengqadar ikut. Ya, macam lagi nak tingkat lagi aku. Berat, kan? Berarti katanya dulu kata fikir dia tinggal sembahyang, mempergunakan waktu itu hanya untuk hajat diri kita saja. Toh hajat jak mano, toh hajat jak kamar mano, toh hajat makan, toh wajib napakah, minta pen minum kana, sekedar udip juru malam. Mentemen katanya 60 lebih, awaju ya qadha mai. Nyan baru debuhnan mukmin yang kamil kuat mati dalam taubat. Ya. Maka bagi pegah itu jelas saja bermula kelakuan menghisap akan dirinya dalam dunia itu dan kelakuan menimbang kacing-cing segala amal dunia itu bahwa ia taubat daripada segala maksiat dahulu daripada mati. Ya.
Kiban hukumnya dan mengerjakan segala ibadat, ubina ibadat yang lebih tinggal ubina yang likut yang tinggal mengqadakan akan segala fardunya yang ditinggalkan dia itu dan mengembalikan segala hak orang yang didaliminya. Acok ada kau, payah pulang dulu. Oh, ada sempat pulang tu kau berkibar hanya tak boleh meminta halal. Kiban tengku lun nalun coba dimeng don jamun. Kiban tengku oronyo lun bayu. Kan pakon posunti 3 kilo ke 25 kan. Kan. Yang don paju orang yang kan lebih 2 kilo, mampu bagi mampu. Yang taubat aja tu. Yang meminta halal. Han kamu mana aku kiban cara mana? Baik-baik. Mbak ada goknya. Kan. Kemudian kiban lo tanyalah meminta halal daripada orang yang tanya upat. Jawab orang. Kak, lu nak pegang meno nanti dia pegang. Han dia pegang. Tengku, lun nak upat gok belum. Penekat meno jawab orang ceritakan apa yang tanya ken meno. Nya dia pegang meno betul ada parang ada tu. Kan? Tapi akan lebih jaya bagaimana bila yang dia cerita tersebut bertambah parah dong. Jadi bagus jangan cerita. Kan? Bertambah bahaya. Bunuh dan get ceritanya bertambah putus satu rahmi. Maka kemuslihatan perkataannya bagaimana? Hanya laki maaf itu. Laki ampun ba Allah lun halukeun dikonya. Kan? Sebab berat masalah ghibah tersebut. Harus obatnya menceritakan apa yang kanyokeun ke gua payah pegah baulnya lun nyo. Karena yang cerita Nabi itu bahwa sesungguhnya dalam keadaan goknya kepingin mengkawin anak panglima perang. Ini cerita Nabi ya. Dan Nabi Daud Nabi berdua Nabi ya. Dan dia bahwa sesungguhnya kepingin beliau berkawin. Tapi karena bunuh hana mungkin si Udino menghimpun 2 boh pintu, maka gelantiklah bunuh anak buah goknya sebagai panglima perang. Dalam hati goknya bermati supaya menteun kawin ngon ino gok. Utus tu be turut mata langkah. Banggakan be turut mata langkah bertempur dengan semangat. Wate balik bunuh tentara nyanpo dah nyampe. Kiban panglima. Wahai panglima besar, bahwa goknya gugur di medan perang. Lah mati, alhamdulillah, cinya boleh. Leh bunuh turunlah, dipegah bunuh. Hai hamba lun. Nit don ru. Ya susul laki mah. Maka goknya meninggal bagaimana? Qudrah ilalah Allah disembah yang 2 rakaat udip tema panglima bunuh berdialog. Hai anak buah lun bahwa sesungguhnya ketika lun lantik dan sebagai panglima perang, tujuan lun untuk dalam keadaan sebelum kan lun laki maaf mungkin silap salah pada masa lun panglima perang raya. Kan? Soal di panglima anak buah yang ngangkat banyak. Dia kena masalah apa? Ngertanya 2 lahir batin tak selesai. Kan Allah Ta'ala belum utarakan apa maksudmu. Bedong semayang 2 rakaat tunggu, semayang udip dengan jenazah berhabal. Wahai anak buah lu, maksud lu lantik dan baron untuk lu yang kawin dengan inong ron. Karena inong lagak dah. Hana mungkin si do urina memiliki 2 wanita. Nyomenan hai panglima besar lun han lun umat. Iban. Akhirnya turunlah teguran dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang yang memaafkan orang balasannya surga.
Don pun pilih inong tema don, pun pilih surga. Dah pilih mana? Pilih surga. Maka kita jawab, mana ni Allah, lun pemaaf pun banyak, lun pilih surga. Berarti apa kisah cerita tersebut menunjukkan apa yang tanya kubur payah pegah. Contoh baik pegah dia inong tanya, icok peng tanya tanpa sepengetahuan. Mbang ke rumah dunia akhirat game. Peng ada lagi. Kan? Kemudian pada sabah urut tu gaduh peng di mana. Oh. Padahal icok. Kan? Kadang abang ni pak tu kadang cara betul ya bang kan belum belia besar dah. Mbak juro jadi pegah tu toto cok peng itu handa mau surga. Bang pegah ni baru bono bang belum tilap talah belum nak maaf bang mungkin hana mentalah tanya di don si yang paling mencintai yang paling sayang panwo bang kepegah itu toto cok pemindu hana mau surga kan jadi bagaimana yang gaduh peng baru luncuk bang ini di bahasa Perancis hana dong ni kan tapi duit dari begitulah sebenarnya. Maka apa hikmahnya ketika ditanya tafakur dulu. Bila ditanya hana tejet laki maaf bago, bet kun dulu. Yui. Kan? Maka orang yang ribah tersebut yang terlambat masuk surga Allah bila dia taubat. Pertanyaan yang dengar benar, madengurnya kiban jamun-jamun ka pakai dosa berkiban menunjuk ke taubat. Transit lo neraka dengan catatan lebih taubat yang sempurna. Gimana? Ya. Yang kelompok nan berarti kelompok Muslim tidak? Ya. Bukan kelompok kafirnya. Yang ada bunuh kot belum jelaskan yang sama sekali yang hana kubur gitu. Lo uraikan ini kafir dabo. Kan? Yang kedua adalah orang seandainya mereka dalam keadaan kubur ibadat kawaina. Ken gegok sama sekali hanali habis belum Islam. Tapi ini dari orang kafir berarti memang hukum hanya jika itu memang dalam neraka selama mati penasihat dari hal-hal di dunia dan kepala karena orang kafir enggak tapi kalau pada dunia tapi tidak penasihat itu karena kunci iman bukan kekuatan. Jadi yang kedua kaitan dengan munafik. Munafiknya kan sebenarnya Islam. Yang banyak tindakan dia kan seperti yang bahkan di dalam neraka di bawah orang kafir. Karena benar di dalam hal orang kafir benar karena mereka betul-betul tidak beriman kepada Allah. Hana meyakini bahwa Allahnya sebagai yang sembah. Maka mereka adalah dalam neraka. Yang paling celaka orang munafik. Toh orang munafik benar babah kodnya pegah Allah hati kau. Maka lebih bahaya orang munafik dengan orang yang kafir langsung. Contoh dia pegah di orang. Tanya lebih hiyo ke orang Islam dro dengan kafir. Yang orang munafik benar kan dia berbicara baik-baik terus tapi ada maksud yang tak baik belakang kita. Maka hayut sah. Maka kemudian dengan orang munafik itu lebih berat azabnya daripada ketimbang orang kafir. Pakon dia betul Islam, kan? Tapi hatinya yang tidak ke Allah, lisan dia baik. Itu khawatir lah. Tapi benar ada tingkatan munafiknya. Nah, tingkatan yang munafik benar betul-betul dia mengingkari dengan hati-hatinya ke Allah, babah dia Islam, hati ikut Islam, niat abadat badi. Tapi benar adalah hatinya ke Allah kecil. Babah ke Allah kecil, tetapi le ke hati kon. Ya, le makna ke hati kon mengingkari daripada soalnya adalah dalam keadaan benar hanya wajib, tapi dia hanya ingin kubur. Kan? Dia pegah-pegah bak bawa baju. Han temayang baik tinggal. Dia tinggal temayang dosa. Tapi dia diyakini bahawa sembahyangnya wajib. Hanya level tingkat munafik yang berat. Tapi ketika seandainya mereka tersebut dalam keadaan diyakini bahawa
solatnya adalah bagi Allah wajib. Nah, yang kayak kamu munafik ke tingkat berat nanti dah tingkat akibat kamu tak dalam jiwa mereka. Nah, maka kita kitab sahabat kitab tauhid bila udinnya tanya nak tarik garis alu banyak sekali orang Islamnya kemurtad secara sirriyah. Nah, makna sirriyah tersembunyi kemurtad. Dengan apa murtad mereka? Dengan perkataan-perkataan yang tidak mereka duga-duga. Contoh umpamanya, ketua ke Allah, lemah penejitnya Allah. Ni kan? Contoh, untung nadro. Nak bahasa untung nadro kan kedua ke Allah. Lahnamu nyuan kali lun. Lahnainya lun dia bacut ke boleh kelah lun. Lahnadon yang tolong kan lah untung ada manusia. Ketua ke Allah. Secara tauhid itu adalah muhtaj sebenarnya. Fakon gedanya hanya dia Allah. Karena bunuh hukum agama katanya na hukum sababi sebab na hukum akal yang dipikir katanya kan maka diawalilah bunuhnya kijibit sebab baju sebab nadro. Okay? Bila diulang perkataan oleh seorang betul ibu yang betul untung najis yang jual rezeki Allah Ta'ala yang melakukannya. Ciji perutan Allah nyan mutlak mutlak nyan ka jihariyah nyan ka terang-terangan. Maka tanya kon mantong na bagi negok ku betul panen na dengan Allah ini. Tapi ungkapan manusia tersebut duluan manusia ni. Maka ada perkara kita silap buat kita tauhid no adalah banyak sebenarnya hari alu katanya letak ke menyimpang sebenarnya. Makanya kami bagi kitab ilmu fiqh bagaimana sebelum katanya berwudu sambil dengan pegang ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah untuk memperbaharui Islam kita setiap saat. Limombo wate atau tumayam malimombo wate. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berbaharu ni. Kita baharu dia dengan ucap dari dibanahi dengan umat Islam dia Islam. Perkataan kita yang tanya tanpa tersadari, apalagi dengan bengi. Kan? Hai be anak aku be. Hana utang agama anu. Ketika emosi mereka. Maka pertanyaan bunuh adalah yang heboh kelompoknya toh betul orangnya Islam yang tidak berkuat sama sekali nya neraka tempatnya. Tapi pada gedari bunuh abad-abadin selama-lama dalam neraka nya orang-orang yang munafik yang betul-betul hati ikutnya kepada Allah. Orang-orang kafir yang betul-betul hanya lakukan mereka memeluk agama Islam. Yang selama-lamanya. Matokna orang yang dalam keadaan bunuh mereka puput gena brukna yang kelompok yang lain bunuh. Dengan catatan iman bunuh na sebiji sawi, iman na mengkemat dalam jiwa mereka ubi memet, nyan ke akan transit kembali akan kepertamong di Allah dalam surga dengan catatan ga azab bunuh dile. Ga bersih le sebab dalam surga hana orang sabuh pun tinggal sisa maksi. Ga petut le manum le ga peglih le mandum le dosa le dalam neraka ga azab kabeh baru kepertamong ke dalam surga. Kan? Jadi bahasa dia kibat bunuh kanyo orang yang letak berkelimpangan dosa, letak silap dan salah, ingin menuju ke bertaubat ke Allah. Bertaubat agai bunuh katanya belum hakikat yang sebenarnya bertaubat. Mantong dia lalai, kan? Nyo hakikat bertaubat lihat orang-orang dahulu, para orang tabi'in dahulu,
para ulama salafus saleh dahulu menangkan mereka makam taubat betul-betul ya Allah Taala akan ke panadro juga Allah untuk ingin bertaubat selama-lamanya. Nyatanya mentong dekat tinggal-tinggal lain. Mentanya tiban na inau na hana degukan wajib apakah? Ni bida. Sabakon mentelantarkan anak dan istri juga dosa. Sebabnya wajib berkenyo. Mendema ukuran ka sepajo wo qadar maya. Tingu bida lom ka sepajo wo qadar maya. Kan nyo dengan maya. Kan nyo tiang hana dengan maya gampang mesti. Nyo puasa gampang. Sedang bekerja mana masalah. Yang pentingnya tak puasa dulu. Tapi yang sembahyang adalah mendapat bayar. Membina tinggal solat wajib qada mandub, wajib qada mandub. Ya. Dalam kondisi ono jadi kan kondisi Islam. Cara hukum kaitan presiden kadang-kadang memang cenderung dari balik kenanya urusan tapi dia sangat hukum bukan dan maka kadang-kadang yang kedekatan munafik kalau yang munafik adokan itu artinya pemilihan itu kan kalau buka yang mau ciri-ciri Islam yang lebih agak orang Allah lebih yang tapi tanya tiganya kan masalahnya yang dalam politik yang dibangkai dan keselamatan kembang dan tidak makin berarti Orangnya lembagah awal taknya akan terjadi berat depan kita ni. Yang bahasanya katanya termasuk orang yang hampir kita mau rak munafik ile. Baik dulu munafik ile. Pakon ciri-ciri munafik kata modelang. Bila dia berbicara, godnya lengkaan banyak dustanya. Banyak berbohongnya. Bila nak janji, ingkari. Itu termasuk je. No seandainya no pilih lo pilih begini bagaimana kau berjanji mandu. Buat dia terpilih, hana kau yang bubut. Yang kau kamu lambutnya tu. Pertanyaannya adalah urunya sanyo negara. Islamnya untuk secara kafar tidak ada. Sebab katanya mantang bernuansa akibat UUD 45. Teringat, mungkin Bang Sedi teringat, mungkin bagaimana awak-awak teringat. Nah, pertanyaan itu pernah kita lontarkan kepada almarhum Abu Murah. Ingat Bang Sedi? Bukan amarullah marfilallah dan masuk. Kita bukan membunuh Nabi, tapi beliau mengatakan, "Pakon hak Islam tak bergaris itu Islam yang han je." Karena kedenya mantong di bawah negara Belanda yang iman. Secara kafah mana mungkin. Pakon mantong berdasar tak pergi laginya menentangnya. Padahal ayat berpegah juga lah. Man lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun. Barang siapa menghukum sesuatu tidak dengan hukum agama Allah, kafir juga. Man lam yahkum bima anzalallah fahuwa zalimun juga. Terang-terang. Karena katanya mantau berdasarkan hukum ini damat dasar-dasar undang-undang ini letak negara yang kot Islam secara kafah kata kotnya gemak undang-undang. Kalau berbicara dengan undang-undang mereka tidak mengingkari agama. Kalau sesuai agama lagi ini teguh, tapi karena undang-undang lagi katanya main undang-undang. Itu mereka belum dikatakan sebagaimana dikatakan munafik. Hati bunuhnya berat, tapi didukung oleh yang lain dengan nuansa yang bukan Islam secara kafah, maka mereka mengikuti demikian. Hati mereka mengiyakan mana? Mengiyakan mana masuk dalam kategori munafik. Apalagi dia seorang pimpinan yang memang presiden umpamanya negara yang dilindungi, no kau dibobok, sejak kena kita mula gereja dengan hati tu betul-betul kena gebelanya. Gebelanya kata, nauzubillah, bagi munafik aja. Tapi karena tuntutan dengan secara nuansa adalah negaraan negara lumayan, bukan nuansa Islami secara kafah, itu muka Allah tidak ada. Tapi ketika hati betul-betul laginya khawatir yang betul cerita laginya, yang kemari, yang khawatir sekali untuk katanya akan keluar agama katanya sebab apa?
Bak kita Fadhu'in yang kecil saja menulis tanda-tanda seorang murtad itu adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, kemudian yang halal diharamkan. Kembali hukum fakta agama yang sudah qat'i, ini yang sama-sama manto alehnu alehkon. Tapi nya kai qat'i, nyan ka hajat kai. Balik-baliknya na'udzubillah, nyan jid ke murtad. Gimana tu? Tanyakan sebagai taufik hidayah dan hidayah. Taufik hidayah hidayah. Gimana? Katanya orangnya yang memberi taufik, yang memberi ianah dan memberi hidayah, katanya adalah Allah. Cuman katanya hanya ikhtiar saja. Sebab kali keken baginda Rasulullah pada saat beriman, yaitu adalah berangkat kepaksa Abu Talib. Kisahnya yang menjadi tanyo tajok sebagai pendomen dasar katanya. Sebab kepada Allah Ta'ala, hai Muhammad, hana so hidayah, hana so petunjuk. Sido hamba walau yang sangat mencintai yang petunjuk lun, yang memberi hidayahnya Allah. Masa dupa ngorang dupa, Wallahu alam, berikhtiarlah katanya. Kiban berikhtiar katanya, kamu ngon orang yang get, taduk lam kawan yang get. Maka kurang teguh bunuh paman Nabi, masa bengon ngon orang paulia alam. Pernah get katanya, karena iman beliau kuat sekali. Mantong di dalam hati koknya adalah Lord Muhammad malih ngopul lain, sebab lon bawa semuanya dari nek turun zaman lon yu pegah yu sembah patung. Maka hal itu buka hatinya. Kan? Makanya kuronyo alhamdulillah, maaf cakap, kita bukan orang non muslim, tanya orang dalam Islam. Bagaimana cara memperoleh hidayah kuno, memperoleh taufik petunjuk Allah Ta'ala kuno, gara-gara mengondah orang yang soleh. Duduklah dalam kelompok yang baik-baik. Kami dah petua-petuanya. Bila dapat diudo dalam kelompok yang baik-baik, Allah akan menurunkan hidayah. Itu jarang didapatkan. Dapat ikhtiarnya nunggu. Pertanyaan bu, Cina deku orang menjudi nampluk meja. Kawak tu meja ni. Tapi deju hidayah Allah jangan itu orang lain. Lehnya guna dia jaga hidayah ni. Nya kan Allah Taala juk bagusnya nunggu dah mabuk sadar. Tahu contoh? Itu Malik bin Dinar. Malik bin Dinar seorang geng. Malik bin Dinar seorang mabuk. Tapi hidayah kejuk bak satu kejadian lam numpuk. Nyengkot adalah penangis ianah kuno kai petunjuk Allah Taala kejuk langsung bagusnya. Pada masa ketika menimpi beliau tersebut dikejar sama kuda besar. Ni kan? Getiuk dia kuda besar, ditiup dia ke pelung hebat kelompok orang tua tu. Gemeraung hai syekh, hai orang tua nak bantu ulun kuda berai. So syekh benar hantang tu. Nah pelung juga dong. Pelung lah kelompok orang tua lah yang sama itu juga. Karena mampu don tak enak ke don pelung lah mata bukit. Rupanya menumpuklah dengan anak godnya yang ka meninggal masalah dunia wate ubud. Ayah kemari. Betulunglah le anak. Geceritalah bahawa semuanya. Per anak maupun pula yang dibit ayah bunuh. Jawaban anak ayah. Ular besar tersebutlah dosa ayah selama ayah pupuk dalam dunia. Maka Allah tamstinkan. Obina dosa katanya tengok yang jid ke uli draw pejit katanya. Semakin banyak dosa, semakin banyak ular. Maka hai anak, bahawa semuanya masa yang orang tua benarnya amal kebaikan don mantau macut ayat. Maka sadarlah bertaubat. Maka kemudian Malik bin Dinar yang menjadi yaitulah wali Allah. Makibat tak bertemu berulang tunggu. Kalau megah benar, mengon lah orang yang get-get. Duduklah dalam kelompok yang get-get.
wabil khusus katanya jak bak gure-gure dalam halqah pengajian. Bila katanya orang yang konjuh ulama betul supaya mendapatkan hidayah. Cuma orangnya yang sayang karuh lam hidayah Allah, karuh lam taufik Allah, tapi katanya konjuh dalam majlis pengajian yang khawatir gegen di sidoh habaib gimana kan? Khawatir kon katanya hana rencana jak beli, tapi Allah tak meridakan don tu jak beli. Bila Allah getarik hidayah kembali bak katanya nyabrak. Yang piang yornya bila katanya kato to khawatir nanti kibanku bisu ila khatimah teman. Dengoh get lampu dengku ke masjid selama-lamanya. Nyan mati katanya bah nak get keliling. Hoga hisab nomor 3-nya itu amalnya oleh di masjid di dalam neraka. Khawatir dong kita sud iman katanya semua nauzubillah. Maka tidak ada satupun yang tahu bahwa kita sudah mendapatkan itu lot orangnya mendapat hidayah singoh pulang lusa pulang tidak tahu. Tahu hanya kita dengan Allah. Adakah perubahan jiwa katanya, perubahan kehidupan kita berdekat dengan Allah ataupun tidak. Tapi betul-betul dengan tulus ikhlas, dengan jakbet, dengan jak mengguru, dengan ibadat. Jangan ada unsur kepaksaan dalam jiwa katanya. Apabila ada unsur kepaksaan, kena pegah bak kitab sabar batiban ketika saat meninggal hamba Allah, bak kitab wajib. Tapi kelewat yang lalu. Ketika kepi roh bunuh, malaikat menyambut dengan senang sekali. Bahkan malaikat lahiriah kan. Dia solat, dia puasa, pulang disambut di malaikat langit pertama, senang-senang. Buat dia kepi ke dia bahasa Allah Ta'ala, hai malaikat lun, nyo urang hana dia. Dia semua di bibir dia mengatakan begini-begini, tapi hatinya paling busuk, maka dia termasuk orang ahli neraka. Ini yang yo kanyo nyanyi. Kan? Hati kan orang pegang, bibir memeda, baba memeda, tapi hati baru. Kan? Maka Allah kalau qalbun salim, hati yang sejahtera, bila katanya orangnya hati perbaiki, bila gen hati dengan aku, insya-Allah akan membawa strategi yang baik. Tapi bila hati yang buruk, belum tentu dalam keadaan anggota katanya bisa membawa dalam keadaan buruk-burukan. Kan? Nyolam baik dilahan dulu. Tapi dalam untuk kepegang menolak keburukan babak mana tak? But lagak tak tu. Tapi hati subhanallah. Nyo kita masuk ciri-ciri kamu tidak munafik. Ya. Dah ilmu. Lanjut baca ini. Bermula. Dan bawa sungai gimana? Dan orang yang kan bunuh disangka dengan kejahatan dan barang siapa sebagainya itu daripada segala dosa kepada manusia akan dia dan hingga baik sangka hatinya manusia itu berjeroh sangka hingga mati ia padahal tiada di atasnya dosa kepada Allah Ta'ala dan tiada atas dosa kepada manusia hingga jadi di dalam perhimpunan orang-orang dalam surga. Dengan Allah hanya dosa ni, dengan manusia kebebas katanya ke maaf mana itu adalah maka masuklah dalam perhimpunan orang-orang dalam keadaan surga dengan tiada hisab. Gara-gara taubat no. Dan tiada nizam hanya ketimbang ni dan melalu akan siratal mustaqim dengan kesenangan insya-Allah gara-gara taubat. Raihlah taubat daripada katanya untuk sempurna taubat. Yang kena cita-cita urunnya gantunglah cita-cita kita untuk mensempurnakan diri di dalam taubat. Maka iban ikut pegang muqaddimah taubat itu memikirkan apa yang sudah lalu supaya yang sedang kita jalani ini untuk memperbaiki kita. Pikir yang ikut-ikut, yang ikut. Lo mencok pelan-pelan kok pikir. Walaupun bahasanya yang lalu biarlah berlalu, dengan bahasa Indonesia duniawi. Tapi ukhrawi yang lalu harus pikir. Pakuan tebak bertanggung jawab. Enggak? Dunia kadang-kadang dia bertanggung jawab juga cukup.
Umpama lu pernah menjabat sebagai kepala dinas. Kapan siun? Hai teman-teman kalau nyalun ke masalah lidah korupsi, buat ke pensiun kelima untuk hilang. Dikecil berbalik. Mendapat aku jauh semua. Yang kami masalah ni tu. Tapi ketikanya dah muncul lah. Derah jauh. Oh, lupa dia orangnya teman-teman. Pakon dibongkar yang buah ron, pakon kan pecah dia. Maka yang orang kurang etik gitu. Jadi akhirnya bertanggung jawab juga. Ini kali bongturnya ke santai-santai ni. Ketika yaumil qiyamah, Masya Allah, mantum ubiku dapat get tulis, ubiku bruk dapat kita kubut bruk tulis, kan? Maka inilah kebegahan penuh kiban cerita. Mudah-mudahan katanya termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga singong katanya hana ketimbang li amalnya, hana katanya patiban lewat serta mustaqim, kudih berdipik itu dia bak surga Allah. Itu yang kita harapkan. Bermula orang kan mati padahal tiada ia tobat. Itu kisah Islam. Bermula orang yang mati padahal ia tiada tobat dari para dosa. Dan tiada ia mengembalikan segala harta orang. Berarti hendak lagi maaf. Tiada mengembalikan segala harta orang yang dizalimi akannya itu. Dan tiada ia meminta halal daripada orang yang diupatnya. Hanake ampun, hanake maaf menolak orang yang akan gegok. Dan daripada orang yang disakiti akannya itu, yaitu sangat susah hisabnya, berat tengok hisab, dan sangat berkelahinya itu. Kepopok nama tengok, kepala nama tengok. Zalimi kau tengok hanya kepopok. Pemulut mana contoh hanya. Pemulut lemuk opok hanya. Apa kau pernah tiga, tinggal opok hanya tengok. Karena tiap-tiap orang yang dizalimi itu akan dia itu menuntut akan hak yang dizalimnya. Maka mereka itu bergantung kepadanya. Dan sangat mereka itu memegang akan tangannya. Dan sangat mereka itu memegang akan lehernya. Kiban penyuh namanya. Nah tak zalimi kok. Anake maaf. Yang singoh bertanya hatinya. Kan? Maka hum tumbela yang hakikatnya semua dia hidup dia. Nah tapoh binatang untuk main-main. Kan? Icim cuma ijak-ijak, itet-tet. Nampak timba tu orang. Tengah timba mati. Iman tempat jerodol. Hana faedah. Bahkan senang. Nyan singoh. Timba membate, ticin yang dimibate dan lain timba ni. Kan? Itulah ke ampun ba Allah ni. Ya Allah, dulu pernah saya menzalimi binatang, ya Allah. Ono kami tel binatang no nampak ni semua. Hai binatang, dok penuh takab dengan nampak ni. Itu bertobat kepada ya Allah. Lu taubat hang ulang ni ya Allah, hang lakukan ni ya Allah. Ya, kan? Dan sangat mereka itu memegang akan kepalanya. Makalah setengah mereka itu mengata engkau menzalimi akan hartaku. Dan setengah mereka itu mengata akan dia engkau memaki akan daku. Dan setengah mereka mengatakan engkau bersanda-sanda akan daku. Dan uluk-uluk no nyaman. Dan setengah mereka mengata baginya engkau mengumpat akan daku dengan mengata kejahatan akan daku. Dan setengah mereka berkata engkau sekampung dengan aku padahal engkau menyakiti akan daku. Tanya tahu kampung dua berakar dari mirun. Dan setengah mereka berkata baginya engkau menipu akan daku bila berjual beli. Dan masa-masa awal cing jatah menurut 3 kilo menurut kedek 8 on 2 on tu hamal. Dan setengah mereka itu berkata baginya engkau menjual sesuatu akan daku padahal engkau menyembunyikan aibnya. Kita ini lego Honda cakap apa dah. Yang kiban teguh Hondanya, lagak kau dah. Dia bereh manduk teguh panjat kena bayi dempu batu dah mati dia punya kapatah. Kan. Yang kata ya Allah, mati lom-lom Honda 2 roh ikam pada. Kan. Yang payah dungkit tengok. Macam dalam Honda tengku Hondanya rapatah. Hidup. Kan lagu dah. Ini yakin ke Allah. Memang rezeki dia hidup.
Maknanya hidup dong ini. Kan? Kaya pegang semua. Yang motor tu, nak lupa air. Kaya pegang. Mohon maaf, yang lupa selamat di motornya adalah nama semua krek-krek you tempat oli betul. Pegang. Kan? Jadi mana dengan lo hana mampu bagi motor. Betul hana mampu. Nami motor lo najak yo bengkel nak cek babi. Part yang kurang pegang dia. Aku hiu. Kan? Kan dia cik kan. Tapi ada apa dia? Kan? Tapi dia pegang hang apa cik? Nyahom tu nami bengkel you dia. Kan? Yang bet nami bengkel pada bengkel lu, takut tu nak berhap juga belum. Kan? Yang bet nami bengkel lu, takut tu depa orang nami bengkel ron semua. Orang bengkel kan habis bukan hanya dia tes gagal ke mana? Rupanya ke macam heroin ke jin. Karena auzubillah. Dan setengah mereka itu berkata baginya, engkau dusta akan daku. Di dalam menghargakan jual beli jualanmu. Tanya kata berbohong dengan harga jual beli kan? Apa tu ni je barangnya tengok. Waktu lebih masih 10 lebih je. Nak gomblo laki belum. Memodal haimu laki itu dia. Padahal kena laba warbenan. Jangan laba warbenan. Jangan katanya berdusta cikgu. Bet tak pahala barang dua teruk. Hanya tunjuk tengku yang je 15 cok semua. Bet tak boleh modal loan ke tepeh semua. Kenapa dia tak dosa? Kenapa? Karena menghargakan jual beli tersebut memang real juga. Loan domplo di Jakarta tengku 20 lebih. Ongkos Grab, ongkos pesawat, ongkos angkut kita mau nak gede, you 25 lebih. Loan domplo 50 lebih. Gimana? Kau nak untung 25 lebih? Ilake lego penuh. Kan? Pandungnya barang, bawa sungguhnya 50 lebih. Menghanjit perlu. Apa dia modal kata belum juga. Padahal ini modalnya apa yang Nauzubillah. Dan setengah mereka itu berkata, engkau melihat akan daku yang sangat berkehendak akan makanan, maka tiada engkau beri makan akan daku, padahal engkau orang yang kaya. Bak samping rumah tanya orang fakir, bak samping rumah tanya orang miskin. Mereka dek drone, tanya tipu roh tapi dia makan mengasal-asal. Biarkan mereka, ya Allah, ya Tuhan, tengok contoh, ya Allah. Ya orang kayanya ya Allah dipaju mangat-mangat buku tapi baju. Bunuh kulit di sini aja dikira ya Allah. Lu tu dah hidup dah jangan gemar. Geruduk je lalu. Dan setengah mereka itu berkata baginya, adalah aku dizalim oleh orang. Bila nak dihinanya lego, nak dirampok lego. Makanya dah sebut kitab Yawaqid Jawahir, bila akan berbuat 15 perkara akan muncul bala yang dahsyat. Termasuk phone kepegah adalah dirampas secara paksa. Yang phone adalah bila ditanya na barang dirampok secara paksa. Orangnya kan begal, kelagian drum ni, tiap ni, jod ni. Yang akan tumbala yang paling raya di depannya. 15 perkara. Mak, anak durhaka mak saja dengan dia kan. Anak durhaka ayah dia, dia mabuk kala dia. Yang paling dahsyat tu tanya bila nak sesuatu menang tanya lewat kaum roh. Mulia tanya gara-gara kaum roh. Padahal tanya salah. Tapi dah masa bela untuk tanya jelas salah. Kan? Didukung oleh mereka tanya akan berbuat maksiat loh. Yang perlu dukung itu kan? Itu na'udzubillah. Maka tiada engkau menolongi akan dia akan aku. Padahal engkau kuasa menolongi akan aku. Maka Allah mereka itu menuntut akan salah hak mereka kepadanya. Maka jika ada baginya banyak amal yang kebajikan, maka dapat ia memberikan segala hak mereka dan lepas ia daripada kesusahan hisab. Dan jika dia mempunyai amal yang kebajikan atau ada yang mempunyai amal kebajikan tetapi ia telah habis amal kebajikan tetapi telah habis diberikan kepada orang yang dizalimi. Kenapa? Orang yang muflis, orang yang paling rugi tengok orang akhirat, yang amal do cukup le gara-gara kegok mengumpat gok khainat gok zalim gok
ubina amal katanya habis diberikan kepada orang yang dizaliminya itu. Maka diberikan kejahatan orang zalim. Hana li amal kabih mandum ada berugop dirham dan gulung. Orang yang tersebut dalam keadaan zalimi, yang put get katanya karut gegop, yang put berugop ruk katanya. Dan kita contoh mudah-mudahan biar terjadi. Umpama loan kan umpama ketika tanyo kana ino kemudian tanyo tak perkara ino go kan kata rayu-rayu KTB lah kan pakat kanyu bakso barata merokok ipa yang pakat KTB lah loan halan tu nyan diagamnya buat ubina bro loan mandum wo bak jagar ni. Nah, lagi aku berarti yang kena cewek yang bek dari tu tu. Bek wo kena lek. Kan. Nyo dah pakai cucuk jo maka akan pelakon sebagai umpamanya ubina amma yang bro loan iwo gagam mana. Tepat tu pun. Tapi dalam tu pun biarkan. Loan bertulis di pintu surga anti haramu alayus. Loan tu pun inang loan dengan cewek bah menang. Loan biarkan. Loan sembahyang Allahu Akbar. Bertulis di pintu surga anti haramu alayus. Loan haram kamu juga. Takut? Karena kondisi di apa? Ubina amal ditanya tak pubut bunuh. Tak tupu bahawa dia isteri tersebut berbuat maksiat, maka na'udzubillah, dia biarkan penyakit tersebut. Maka mudah-mudahan katanya baiklah roh lagi. Takut akan gaduh, bangkrut tanya amal katanya icok lego. Hek tengku tak merawat, hek tak pubut gaduh sia-sia. Pakon mereka berapa? Dan adalah dengan dia dimasukkan ke neraka jahanam. Seperti sabda Nabi SAW. Hal tadaruna minal muflis? Qulna al-muflis fina ya Rasulullah man la dirham lahu wala mata'. Qala al-muflis man ya'ti yaumil qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syamin hada wa qazafu hada wa akalu malun hadza wa safaku damun hadza wa darabu hadza fayu'ti hadza min hasanati wa in qanir hasanatahu qabla an yaqdiya ma alaihi akhdhun min hatayahu fatarahat alaihim summa taraha finnar. Adakah engkau tahu siapa yang sangat papa muflis bunuh? Nah tu pun hai hamba-hamba lun kata Allah. Hal tadaruna muflis. Nah susah orang yang bangkrut tengok. Siapa yang sangat papa esok? Maka sembah sahabat menjawab, bertanya dengan sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, orang yang papa pada kami itu, ya Rasul itu orang yang tiada baginya dirham. Orang yang rugo tengok di akhirat, orang yang napeng. Dan tiada baginya mata benda. Maka bersabda Nabi SAW, bermula orang yang sangat papa daripada umatku itu, yaitu orang yang tidak mendatangkan pada hari kiamat serta dengan sembahyang dan puasa dan memberi zakat, dan tak ada datang ia padahal ia dalam dunia memaki orang. Ken gegok maki orang ini. Konlah orang yang nak sembahyang, konlah orang yang bukan ada harta, konlah orang yang nak zakat. Tetapi adalah orang-orang dalam dunianya, mereka tersebut memaki orang dan mencerca orang ini dan mencuri harta orang dan memakan harta orang ini dengan secara zalim dan menumpahkan darah orang. Yang kau mendalimi kau tunggu, nyapo kau biar tak kau, dan memukul ia akan orang ini. Maka diberikan kepada orang ini, gejuk kepada orang kena zalim bunuh sekalian kejahatan itu. Cok upina yang buk bro lunyo juk ke go.
Maka jikalau sudah ia habis segala kejahatan itu, dahulu daripada selesai bahwa dibayarkan hak orang yang lazim atasnya itu, maka diambil daripada segala kejahatan itu, maka diberikan ke segala kejahatan mereka atasnya, kemudian maka dijatuhkan mereka ke dalam neraka jahanam. Nyo katanya bangga na harta do, oh bangga na amal do, menjak tamung surga, tamung surga, apa benda surga? Ya Rab, be'le petamung surga si hambanya ya Allah. Wade masa awal dalam dunia, imiyuk mesawak dalam badan. Ni tunjuk lun ngejarawi ni kena takut hati Allah hanumah lo. Hana pada wali, hai hamba nyo menan. Tuh di jaro nyo ya Allah, lo tunjuk jaro nyo. Ya Allah, dalam kalau di mata nyo menan don orangnya bakiban hanumah ya Allah. Cok amai get lun, jok gorengan ni. Mundurlah urlun bak pintu syurga mundur ikut. Bakon kerah hati aman. Tuk Allah, ya Allah. Pernah didalami dan dikepot ya Allah. Dan enggak betul pakon anggota lain yang berbicara. Mundur dan ikut dengkulun. Hanya toleh surga. Obiana get lun juga lom. Tuk Allah, ya cok mandum hak ngetanyo demu. Sehingga rugi yang paling besar. Padahal kita ingin masuk surga, tetapi bangkrut dengan amal doh juga. Hanali baca amal doh, doa ya Allah, lun pernah. Ibadah doh, hanali. Oh, yang buruk doh juga ni. Tapi kurang-kurang lah. Maka dekenlah li urang ken. Bila ditanya didalimi oleh orang, tak sabar luah lampu. Nyan kata-kata Tuhan. Lampuh berluar, lampuh amal yang kau kubut, kita mau lah mereka ni. Tak jid, bunga-bunga, dan yang benar orang ke 15 ron pun. Ibarat yang maik. Tapi, dah mereka ni, kena kira 18 orang ni. Kena dekat. Kena kira, lipat aja udah rumah. Itu teman-teman. Maka mudah-mudahan adalah kita nyobek roh ke urang-urang yang demikian tersebut akan ada rugi sehingga yaumil qiyamah akan dipertamong sehingga dalam neraka Allah. Maka baiklah jid ke urang yang rugo sehingga ibadat kasib tak ditanya juk kego dalam dunia mantong tenggu adalah yang kita cintai enggak mungkin kita berikan kepada orang. Contoh, inongnya cintai dia juga mungkin. Anak katanya semata buah hati dan laki legok hanjuk walaupun laki adik haba don ka tujuh boh na dengan doa na je tahu mancing. Cok tahu mancing do tapi nya anak lun. Enggak. Beda pegang anak tenggu. Tanya na bahasa katanya na mata benda sini. Na cincin yang sayangi tenggu. Cincin mantong tenggu. Laki legok berat kita memberikannya. Urangnya amal yang sangat membutuhkan untuk tamang surga. Nah, juga mengu. Biu-biu dalam dunia pegiat ke amal benda, berhidup berkening do, berhidup berkening do. Bukan jaga mulut. Kecuali Imam Abu Hanafi, Imam Hanafi apa? Itu alat Imam Hanafi. Tanda-tanda katanya dalam keadaan tak selamat iman, mulut kita yang paling berat. Yang keseknan itu dan karena inilah seriusnya bagi manusia membanyakkan amal ibadat.